Magelang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Posisi kota Magelang merupakan posisi yang strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu kota Semarang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring bertambahnya tahun, jumlah penduduk kota Magelang terus meningkat di mana pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Magelang mencapai 121.000 jiwa. Jumlah penduduk yang kiat meningkat juga diiringi dengan angka kemiskinan yang juga semakin tinggi, mencapai 9.300 jiwa. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi sektor perekonomian kota Magelang jika tidak segera diatasi. Permasalahan tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan digitalisasi dalam sektor industri di wilayah kota Magelang. Dari hasil survei kami di beberapa sektor kuliner kota Magelang, yaitu kuliner Badakan dan juga kuliner alun-alun kota Magelang, ternyata masih banyak sekali pelaku UMKM yang merasa belum mampu menjalankan usaha melalui digital, seperti mengintegrasikan dengan aplikasi Gojek, Grab, dan juga Shopee Food. Masyarakat masih terlalu nyaman dengan metode jualan secara konvensional. Padahal jika kita mengingat masa pandemi COVID kemarin, sudah berapa banyak pelaku UMKM yang bangkrut akibat tidak bisa menjalankan usaha kulinernya. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan beberapa pelaku kuliner di kota Magelang. Saya mah jualan di sini sudah 40 tahun. Ya. Namanya Suku Amnya. Ya. Ini sendirian atau bagaimana? Biasanya sama anak-anaknya, sama bapaknya. Sekarang kan kemarin itu kan ada COVID. Ya. Kalau yang sekarang itu usahanya naik. Turun. Lalu untuk pemasaran atau pemasaran di sini melalui langsung atau ada semacam internet atau video ataupun yang lain? Langsung jadi belum ada. Jualan tapi jauh. Tapi anu mboten sih napa ngertos semacam Gojek napa ngoten ngertos ngertos iku pengen buat temen ibu aku mau dan kan ben online atau lho Bu. Jadi saged pesen lewat online lewat HP ngoten mangke terus diantar lagi. Tanahnya ada tutupnya. Oh. Berarti nek apa sebagian besar mriki niku jualannya langsung Ibu. Langsung semua. Nek misalkan enten sing badhe pesen lewat GoFood, Gojek itu sakit mboten? Sakit. Tapi nek bakso iki sakit mboten? Oh sakit. Oh berarti sampun terdaftar apa pripun? Nganu nomor itu nggih. Jadi nggih kalau ampun enten nggih. Beli Gojek-gojek. Nggih. Oh. Berarti otomatis nek ngoten iku kan sampun terdaftar di internet untuk Mas Bu. Maksudnya usaha ini Ibu. Namanya Bu Dengsih, asli dari sini, cuman dari Kecamatan Kaliangkri. Ya, jualannya somai, batagor, pempek. Dan udah mulai dari tahun berapa Bu? Baru 1 tahun Baru 1 tahun. Berarti sejak COVID atau bagaimana Bu? selepas COVID. Selepas COVID. Dan untuk kan Ibu kan baru 1 tahun ya Bu. Nah di sini udah pernah nggak sih Bu kayak menggunakan GrabFood atau Shopee Food? Belum pernah. Oh belum pernah. Belum. Baru ya Bu. Baru. Ya. Tapi dari Ibu udah pernah mendengarkan GrabFood dan Shopee Food belum Bu? Belum. Oh belum. Berarti dari pemerintah belum ada semacam komunikasi bahwa ada GrabFood dan juga Shopee Food. Sebenarnya udah dikasih tahu, tapi saya nggak pakai. Oh, berarti belum pakai ya Bu? Ya, belum. Untuk selama ini setelah COVID untuk yang membeli apakah banyak atau bagaimana ya Bu? Ya targetnya nggak tentu. Kalau tanggal merah baru ada target. Kalau hari biasa ya alhamdulillah bisa dagang tiap hari itu aja. Kalau misalkan menggunakan Shopee Food atau GrabFood, dari Ibunya sudah tahu belum Bu teknis atau penggunaannya? Belum. Oh belum tahu. Belum tahu. Berarti alasannya Ibu karena tidak menggunakan mungkin Ya, belum tahu gitu. belum atau tahu. bagaimana?
Oh, oke. Ya. Mungkin untuk kedepannya bisa ada sosialisasi gitu ya Bu. Sama satu lagi Bu, kalau misalkan nih diajak untuk melakukan penggunaan GrabFood, ShopeeFood dari ibunya, bersedia atau enggak Bu misalkan? Saya sebenarnya sudah pernah dikasih tahu, tapi pas kalau di apa sendirian kan di sini. Ya. Repotnya kalau pas ada orderan banyak, pas jualin di sini kan nggak enak itu loh. Kan Bu, kami dari Universitas Tidar. Di sini kami ingin tanya-tanya terkait dengan UMKM yang ada di alun-alun Kota Magelang. Nah, ini boleh perkenalan nggak Bu, nama Ibu siapa dan dari mana Bu? Oh iya, nama saya Ibu Uti. Saya berasal dari Kaliangkrik. Kaliangkrik. Ya, Di sini jualannya apa Bu? sebuah. Sebuah. Ya. Dan udah sejak kapan Bu? Udah lama ya. Udah lama. Berarti sebelum Covid juga jualan dan Udah, ya. udah. Untuk perbandingannya dari sebelum Covid sama sesudah itu yang membeli apakah menurun atau bagaimana ini? Oh, keadaan sekarang standar ya Mas ya. Tapi waktu Covid itu menurun Bu Iya. atau menurun? Drastis atau Gratis. drastis? Ya. Oke. Di penjualan Ibu di Sabuan di sini menggunakan GrabFood atau ShopeeFood enggak Bu? Enggak. Oh enggak, berarti masih secara manual gitu. Iya. Tapi dari ibunya udah pernah mendengarkan ShopeeFood sama GrabFood belum Bu? Sudah. Udah. Dan dari pemerintah apakah sudah pernah ada sosialisasi bahwa GrabFood sama ShopeeFood ini dapat mempermudah dalam penjualan atau belum Bu? Kalau untuk saya kayaknya repot banget ya. Oh, Iya, harus buka aplikasi, harus layanin Grab, harus layanin pembeli umum tuh kayaknya repot banget, nggak bisa. Ya. tapi dari ibunya udah paham belum mengenai teknis ataupun cara menggunakan GrabFood atau ShopeeFood gitu Bu? Belum. Belum pernah. Jadi belum pernah membukanya seperti itu. Kalau misalkan dari pemerintah ada sebuah sistem ataupun komunikasi di sini semacam membuka kayak menggunakan GrabFood sama ShopeeFood, dari ibunya lebih berkenan manual atau bagaimana gitu? Kayaknya kalau saya pilih manual ya. Iya. Jadi karena alasannya tadi yang karena SDM-nya ya Bu. Iya. Dan ini dulu aja Ibu. Terima kasih ya Bu. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan kepada pedagang kuliner di Kota Magelang, kami bisa menemukan bahwa masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang adanya digitalisasi dalam industri, atau dalam hal ini adalah digitalisasi dalam kuliner. Masa pandemi Covid harusnya bisa menjadikan ini sebagai evaluasi ke depan dalam bidang industri. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi. Melalui video ini, kami membawa gagasan tentang kemajuan digitalisasi di bidang kuliner dan industri, dengan financial teknologi sebagai alat untuk memberikan akses kemudahan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, yaitu pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta, dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.